Halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas koin BNB ya, karena sudah deket-deket sama burn. Sebenarnya udah berapa hari lalu banyak banget yang request, bro bahas BNB nih ya, sebelum keduluan sama youtuber lain. Sebenarnya saya udah baca teman-teman ya, banyak yang request saya bahas BNB menjelang burn. Itu makasih banget yang udah komen. Tapi sorry sekali lagi, kemarin saya bisa upload beberapa video aja karena memang kondisinya dari saya pribadi dan keluarga saya itu istilahnya lagi sibuk lah ngurusin beberapa keluarga yang lagi kurang sehat ya. Jadi untuk waktu ngebuat video memang sangat minim gitu, karena harus banyak yang saya kerjain di luar YouTube gitu ya teman-teman. Sekali lagi saya minta maaf yang nungguin video saya, mungkin bisa sudah ada beberapa yang nonton dari video YouTube lain ya untuk bahan referensi. Oke. Jadi next kita bahas BNB ya, Binance Coin ya. Jadi memang dia selalu aja terdampak sama si Bitcoin. Cuman menurut saya pribadi ini tetap strong gitu ya, strong dari badai gitu ya. Waktu Bitcoin koreksi dia juga koreksi tapi nggak banyak gitu ya. Dia tetap bermain di sekitaran 4,4 juta, 4,5 juta, 4,6 juta. Waktu dia kemarin itu sempat naik ya. Dia kemarin itu sempat naik sampai 4,9 juta ya. 4,9 juta dia hit, kemudian koreksi kembali ya. Dia mencoba untuk tembus lagi, next lagi di resist sekitaran 5 juta ya. Dia berusaha cuman nggak kuat lah ya, akhirnya short kembali. Jadi BNB ini cukup kuat di antara 4,3 juta 4,4 juta sampai 4,6 juta. Di situ terus bermainnya atau mencoba bertahan ya teman-teman dari badai Bitcoin ya. Jadi untuk BNB sendiri kita tarik Fibonacci ya, dari swing low terakhir sampai swing high terakhir ya. Ini sekitaran 6,2 juta. Low-nya itu saya ambil dari 3,3 jutaan ya untuk si BNB. Nah, di sini juga pas banget ya. Di sini saya ambil untuk support dari BNB terdekat yaitu sekitaran 4,4 juta. Ini pas banget sama deket banget sama retracement 0,618 ya. Ini deket banget ya. Dan kemudian support dari bawahnya lagi saya ambil sekitaran 4 juta, dan ini pas banget sama support dari atau retracement yang terbentuk dari Fibonacci 0,786 ya teman-teman. Jadi memang area support terdekat kalau misalkan kalian mau serok ya. Kalau kalian mau serok itu sekitaran 4,4 juta, 4,5 juta itu sudah bisa banget diserok menurut saya. Ini menurut saya ya. Untuk persiapan mungkin kalian bisa take profit menjelang dari yang namanya burn BNB ya. Kemarin itu udah sampai 4,9 juta, ini harusnya sudah bisa di take profit buat kalian yang scalping ya. Karena memang di area 4,9 juta sampai 5 juta itu adalah area resist terdekat dari si BNB ya. Dia kalau nggak kuat itu pasti yang namanya koreksi kembali. Koreksi kemana? Yaitu support terdekatnya sekitaran 4,4 sampai 4,6 sekitaran itu ya. Cuman untuk lebih rincinya pasti masuk ke area 4,4 4,5 ya untuk koreksi atau arah penurunan si BNB sendiri ya. Jadi itu yang bisa saya infokan untuk kalian yang bisa nanya, bang ini kalau nggak kuat area antrinya di berapa terdekat ya. Kemudian area jual terdekat masih sama di sekitar 4,9 juta sampai 5 juta. Itu masuk dari area warna hijau Fibonacci ini ya. Untuk dia terbang lebih tingginya lagi kemana ya, pasti ada di retracement 0,382, retracement 0,236 nah, sampai mentok sini sekitaran 6,2 juta ya. Ini adalah tarikan dari Fibonacci dan ada beberapa resisten yang harus dilewati atau ditembus sama BNB untuk mencapai target. Jadi menurut saya maksimalnya BNB untuk waktu menjelang burn itu masuk ke Fibonacci area warna merah ini ya, antara 5,5 juta ya, 5.550 sampai 6,2 juta. Itu area istilahnya mentok-mentoknya si BNB ya. Karena kenapa? Waktu BNB mau burn memang itu udah deket-deket sama menjelang GBTC Grayscale yang di unlock ya. Jadi menurut saya, saran saya ya, ketika kita sudah serok area-area 4,4, 4,5, 4,6 juta dari si BNB ya, itu bisa mungkin kalian TP tipis di 4,9 juta atau 5 juta, itu kalian udah bisa take profit tipis-tipis yang kalian masih hold BNB untuk persiapan kalau dia terbang lagi tuh bisa aja
Ya, terbang kemana? Mungkin perkiraan saya sekitar 5,1 juta sampai 5,5 juta itu udah bisa di take profit semuanya ya. Buat yang scalping nih, ini saran aja, nggak harus diikutin full ya teman-teman. Ini hanyalah saran ya, atau pertimbangan lain biar kalian bisa seperti ini ya. Nanti kalian bisa putusin sendiri lagi seperti apa trading kalian ya. Jadi itu saran saya, bisa take profit tipis waktu 4,9, 5 juta itu bisa di take profit tipis. Ya, udah cuan juga kan. Kemudian kalian mungkin masih yang mau hold, silahkan bisa sampai area berapa? Sekitar 5,1 sampai 5,5 juta udah kalian bisa take profit untuk si BNB. Ya, tapi kalau misalkan kalian masih istilahnya masih kekeh, ya silahkan aja. Mungkin bisa take profit di sekitar 5,5 sampai 6,2 juta. Itu kalau kalian yang lebih hold lebih keras lagi gitu ya. Cuman untuk pasti tercapainya sampai 5,5 sampai 6,2 juta itu bisa nggak? Bisa, tapi lebih sulit karena memang itu kita ambil take profitnya lebih tinggi ya kan. Jaraknya lebih tinggi untuk menembus beberapa resisten itu ya harus mempunyai buying power yang cukup kuat dari pergerakan si BNB ini. Jadi tadi udah saya saranin bagaimana cara take profit BNB jangka pendek ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah serok-serok kemarin di 3,3 atau bahkan masih hold dari 2 juta, 1 juta BNB ya silahkan aja. Kalau mau hold ya itu pilihan kalian. Mungkin sudah ada dengan cara staking di Binance ya, biar dapat bunga. Staking mungkin bisa staking 1, 2, 3 bulan ya untuk BNB di Binance. Jadi itu sekilas untuk mengenai BNB pasca mau burn ya. Jadi BNB itu biasanya memang pas sudah mau burn itu mengalami kenaikan, kemudian mengalami penurunan lagi, biasanya gitu ya. Udah deket-deket burn nih, harga BNB mulai kuat, nanjak, terus ya udah dia koreksi kembali. Nanti setelah 1 minggu sampai 2 minggu, nah baru harga BNB naik lagi ya. Jadi kalian jangan salah kaprah, wah ini bakalan setelah burn ini nggak bisa naik atau bagaimana ya. Jadi dia itu biasanya BNB menjelang mau burn itu naik perlahan ya. Dia agak kuat dari badai. Kalau Bitcoin yang mengalami badai, dia agak kuat, agak buying powernya agak lumayan ya. Kemudian udah burn, dia biasanya mengalami penurunan harga terus sideways dulu ya, mengalami penurunan harga terus sideways. Kemudian udah selang 1 sampai 2 minggu, nah baru dia nanjak perlahan lagi, naik lagi harganya. Gitu ya biasanya pola untuk dari pergerakan BNB seperti itu. Jadi memang di tengah-tengah sekarang itu banyak banget berita miring food mengenai BNB ya, tapi dia tetap kuat nih karena menjelang burn. Ya jadi tradisinya seperti itulah ya. Kalau BNB mau menjelang burn dan setelah burn itu seperti apa pergerakannya udah saya infokan. Gambarannya seperti apa bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Yang mau hold silakan, yang mau jual juga tadi udah saya infokan. Rekomendasi saya jual itu seperti apa? Ya keputusan di tangan kalian, mau beli mau enggak terserah, mau jual mau enggak terserah ya. Jadi balik lagi ke pilihan kalian masing-masing. Jadi di sini saya sharing berdasarkan pendapat saya pribadi, pandangan saya ya, dan penglihatan saya mengenai BNB seperti sebelum-sebelumnya seperti apa. Karena memang saya ini bermain dari BNB ini udah cukup lama dari bulan Februari ya. Jadi saya terus perhatikan pergerakannya si BNB ini. Kemudian BNB ini juga jadi salah satu koin favorit saya ya di kripto ini ya. Setelahnya nomor satunya itu XRP. Jadi saya tetap aja di sini realistis, nggak fanatik tentang BNB ya. Dan banyak banget yang nanya BNB kan bagus dan lain sebagainya. BNB itu bisa nggak sih bro untuk ngelewatin ETH? Semua itu bisa aja terjadi, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi logikanya ketika BNB banyakin program, BNB harganya naik, apakah dari developer ETH ya itu bakal diem aja begini? Ya udah ETH bayarnya mahal, terus juga lebih lama dari Bitcoin, dari BNB dan lain sebagainya. BNB banyak banget program ini itu ya, ETH mungkin diem aja begitu. Apakah begitu? Ya enggak tentunya ya. Kita tahu ETH itu bakalan ada ETH 2.0 atau 2.0 ya, versi keduanya dari ETH. Itu udah menggambarkan itu dari developer ETH-nya itu nggak tinggal diam, dia terus mengembangkan dan lain sebagainya. Juga dia memberikan ruang untuk beberapa altcoin bisa mengembangkan dari layer 2-nya ETH dan lain sebagainya ya. Jadi itu gambarannya kemarin waktu ETH udah nyentuh sekitar 60 juta. Halo ya, BNB di mana? BNB di harga masih sekitar 8, 9, 10 jutaan ya teman-teman. Memang masih gapnya itu jauh sekali ya. Sekali lagi saya infokan,
Bukannya nggak mungkin untuk BNB untuk kedepannya bisa ngelewatin ETH, bisa aja. Tapi logikanya ETH juga nggak bakal tinggal diam ya. Udah gitu juga kemarin-kemarin kan kita perhatikan kubu itu dibagi dua. Ada yang terus cukong-cukong itu beli Bitcoin, ngedukung Bitcoin. Ada juga cukong-cukong yang ngedukung ETH buat ngelewatin isi Bitcoinnya. Itu aja udah tergambar jelas banget ya. Kalau potensi ETH untuk terbang lebih tinggi itu lebih kuat. Nah BNB buat nyusul ETH itu mungkin menurut saya lebih ngos-ngosan lagi karena memang perbandingan harga yang cukup jauh gitu ya. Kemarin aja waktu BNB, wah BNB 10 juta, tambah. Ya menurut saya itu, menurut saya pribadi kurang tepat lah ya. Ketika harga naik seperti itu ya, orang makin tamak, mau tambah, harusnya kalian makin takut. Ya harusnya makin takut. Apa maksudnya takut? Ya itu bersiap untuk take profit. Ya bukan artinya kalian makin nafsu nambah BNB di 9 juta nambah. Beli BNB di 10 juta, tambah terus all in BNB, yakin bisa ngelewatin ETH bakalan ke 15 juta atau 1000 dolar ya kan. Terus bakalan bisa ngejar ETH. Ya nggak begitu juga sih konsepnya ya teman-teman ya. Saya pribadi udah ngeri-ngeri sedap kemarin waktu BNB ke 10 juta itu udah ngeri. Tapi banyak orang yang FOMO dan lain sebagainya untuk BNB, menurut saya pribadi itu udah serem. Ya itu ya teman-teman gambaran dari pergerakan BNB. Kalau kalian nanya pendapat saya, udah saya sharing semuanya. Balik lagi keputusan masing-masing ya, mau serok di 4,4, 4,5 atau bahkan di harga sekarang juga silahkan ya. Tapi itu adalah target kenaikan dan target penurunan BNB ya. Di area berapa udah saya infokan, dan pandangan saya untuk BNB ke depan seperti apa ya. Itu aja teman-teman untuk video kali ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.